Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Parrot Indonesia. Kamu mungkin punya selera visual yang kuat, terus juga suka otak-atik warna, bentuk, dan juga komposisi layout. Sampai rasanya gatel kalau lihat desain tuh nggak rapi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Atau mungkin kamu udah sering bantu teman bikinin logo, bikin template konten, bahkan sering desain pitch deck, tapi belum pernah benar-benar menjadikan itu sebagai karir profesional, apalagi secara remote. Kalau iya, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk seriusin jalur karir sebagai graphic designer secara remote dan mulai kerja bareng klien luar negeri dari rumah dan dibayar dengan dolar. Tapi sebelum kamu loncat terlalu jauh, pertanyaan pentingnya adalah emangnya gaji desainer secara remote itu sekarang berapa sih? Terus gue ini harus bisa tools apa aja? Terus peluangnya beneran real atau cuma buat yang jago banget doang? Nah, yuk mari kita bahas tuntas. Oke, kita mulai dulu dari peran seorang graphic designer secara remote ya. Banyak banget orang kira kalau graphic designer itu cuma orang yang jago bikin gambar gitu kan. Padahal tanggung jawabnya sebenarnya jauh lebih strategis. Di dunia kerja remote, kamu akan jadi bagian tim yang tersebar di berbagai negara dan kamu mungkin nggak akan pernah ketemu langsung sama mereka, termasuk juga sama klien kamu. Tapi kamu harus tetap bisa menangkap visi dari brand mereka dan mengubahnya menjadi visual yang jelas, yang rapih, dan pastinya engaging. Kamu bisa aja ditugaskan untuk bikin konten Instagram dengan branding yang konsisten, atau bisa juga desain banner ads untuk Google Display atau Meta, dan juga kamu mungkin bisa disuruh untuk layout ebook atau proposal digital, bahkan bisa juga buat template slide presentasi yang bikin investor itu melirik, atau bikin itu keren gitu ya, yang menarik, atau bahkan kamu juga bisa bantu bikinin guideline visual lengkap untuk sebuah brand baru. Dan semua itu harus bisa kamu kerjakan sambil tetap komunikasi lancar dengan tim via Slack, Notion, atau Trello, atau aplikasi apapun yang nantinya dipakai. Jadi ini sebenarnya bukan cuma soal desain, tapi juga soal adaptasi, komunikasi, dan sistem kerja yang asinkronus. Oke, kita masuk ke topik yang paling menarik dari pembahasan kali ini, yaitu adalah berapa gaji graphic designer secara remote. Kisaran umum untuk gaji graphic designer remote secara full time itu ada di angka 1000 sampai 1500 dolar per bulan. Tapi angka tersebut bisa aja lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung dari seberapa besar perusahaan tempat kamu bekerja, terus berapa banyak project dan juga revisi yang kamu handle, dan juga apakah kamu adalah spesialis konten sosial media, branding, atau layout teknis lainnya, dan pastinya seberapa cepat dan rapihnya kamu bisa ngerjain itu semua. Sebagai gambaran, mungkin untuk desainer yang pemula yang kerjanya mungkin part-time di startup itu bisa mulai dari 700 dolar per bulan. Tapi desainer yang punya pengalaman dan juga punya portofolio internasional dan terbiasa kerja cepat itu bahkan bisa dibayar sampai 2000 dolar plus-plus lah ini per bulannya. Jadi, kalau kamu konsisten, gaji kamu sebenarnya bisa naik seiring berjalannya waktu karena desain yang bagus itu bukan cuma estetika tapi juga soal nilai bisnisnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, itu adalah skill yang harus kamu kuasai. Ini juga bukan cuma sekedar jago tools. Oke, skill yang pertama kita mulai yaitu adalah punya sense visual yang tajam. Kamu harus ngerti prinsip desain, yaitu ada balance, ada hierarkinya, spacingnya, warnanya. Nggak harus ngikutin tren secara terus-menerus ya, tapi juga kamu harus tahu mana desain yang fungsional, mana desain yang memang sekedar untuk rame lah gitu ya, atau yang lagi rame itu apa gitu. Kemudian yang kedua, tools yang wajib dikuasai, minimal kamu harus nyaman dengan Adobe Illustrator ya, misalnya ini buat logo, buat ilustrasi, juga buat desain vektor. Ada juga Photoshop untuk memanipulasi gambar atau visual secara marketing. Ada juga Figma, ini kalau kamu kerja dengan tim, ini bikin landing page atau desain UI ya. Dan juga Canva yang pro ya, ini juga buat kebutuhan sosial media yang lebih cepat tapi juga tetap profesional. Bonus banget sebenarnya kalau kamu juga bisa After Effects ya, yang mana ini buat animasi simple, dan juga Adobe InDesign yang mana ini untuk layout majalah ya, untuk ebook atau untuk katalog biasanya ya. Jadi ya dua tools itu ya sebagai bonus lah kalau kamu bisa ya. Skill yang ketiga adalah komunikasi yang jelas dan proaktif. Di kerja remote kamu nggak bisa ngandelin tatap muka. Kamu harus bisa nanya brief dengan jelas, ngerti revisi dengan tenang, dan update progress dengan bahasa yang ringkas tapi juga profesional. Terus juga skill yang keempat adalah kerapian dan manajemen file. Ini bener-bener skill yang menurut saya sangat diperlukan karena ini banyak orang yang ngeremehin lah, terutama mungkin orang-orang yang kerja di bidang kreatif ya. Nama file yang kayak acak-acakan gitu itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi kamu harus punya sistem kerja yang rapi, bisa ditelusurin, dan bisa bikin tim itu nyaman kerja bareng kamu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih sebenarnya yang bisa bikin kamu itu lebih dilirik oleh klien secara global gitu ya? Yang pertama, punya portofolio digital yang bersih, yang clean gitu ya, dan juga yang fokus gitu. Terus juga ngerti cara bikin desain presentation. Bukan cuma file PNG, tapi juga kasih alasan kenapa desain itu dibuat seperti
seperti itu. Terus juga tahu gaya desain internasional, bukan cuma template Instagram yang lagi kekinian doang lah. Terus juga bisa kerja cepat dan ngerti feedback tanpa baper. Dan yang paling penting, kamu harus bisa selalu konsisten untuk menjaga kualitas dalam setiap project yang kamu kerjain. Nah, pertanyaan ultimate-nya adalah gimana mulai karir sebagai graphic designer tapi kerjanya secara remote. Yang pertama tadi bangun portofolio. Kalau misalnya kamu nggak punya klien, ya bikin aja project fiktif gitu ya. Project misalnya sosial media atau redesign brand favorit kamu, atau ikut tantangan desain mingguan yang misalnya ada orang bikin event gitu kan. Yang penting kerjain serius dan presentasikan dengan rapi. Kedua, publish karya kamu ya. Upload ke Behance, ke Dribbble, ke LinkedIn, atau mungkin Instagram pun nggak ada masalah. Kadang klien itu nemu bukan dari lowongan ya, tapi bisa aja dari postingan kamu gitu. Yang ketiga, kamu harus masuk ke komunitas, mungkin gabung di platform seperti LinkedIn. Itu kan banyak banget ya orang yang ngepost, kamu bisa reaction, kamu memberikan komen, berikan likes kayak gitu-gitu. Atau mungkin komunitas lokal yang aktif ya. Di sana kamu mungkin bisa cari job, bisa minta feedback, dan juga menambah networking. Oke, kesimpulannya graphic designer di era kerja remote kayak zaman sekarang ini bukan cuma sekedar tukang edit foto atau edit gambar ya. Kamu adalah problem solver visual. Dengan skill yang tepat, komunikasi yang solid, dan konsistensi, kamu bisa mulai dapetin kerja dengan gaji mungkin 1.000 sampai 1.500 dolar per bulan dan terus naik sambil kerja dari manapun kamu mau. Kalau kamu udah suka desain, kamu suka kolaborasi, dan juga punya rasa ingin belajar terus, karir ini sebenarnya nggak cuma layak untuk kamu kejar, tapi juga ini jadi pintu untuk kamu bisa masuk ke market global ya. Nah, gimana? Apakah kamu adalah seorang graphic designer sekarang ya? Atau pengen ganti haluan mungkin menjadi pekerja remote? Coba diceritain perjalanan kamu sebagai graphic designer di kolom komentar di bawah. Nah, buat kamu mungkin ya, para graphic designer yang saat ini sedang mencari pekerjaan, cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote, yang mana company-nya ada di US, di Australia, bahkan di Europe ya. Dicek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kamu. Dan saya doakan semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan secara remote dari Paired ya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.